Ya, ini Sakofa sebagai asisten praktikum dari kelompok 3 Prokom, saya telah meng-approve bahwa kelompok ini telah mengerjakan tugasnya dengan baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 Praktikum Prokom ingin mempresentasikan tugas kami yang diberikan oleh asisten kami. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, perkenalkan nama saya Doni Sertian, NRP 023 119 4000 Ya, perkenalkan nama saya Yuwono Yuliastuti, NRP 0231 19 4000 Ya, nama saya Huzaif Fidul Ahnaf, NRP 0231 19 4000 Dan saya Nelva Citrasaini, NRP 0231 19 4000 Nama saya Diza Azrami Indra dengan NRP 0231 19 4000 Ya, di sini langsung saja kita berlanjut ke aplikasinya. Oke. Ya, untuk pertama saya akan menjelaskan mengenai gambaran awal dari program yang akan kami jalankan dalam GUI atau Graphic Unit Interface menggunakan bahasa pemrograman C++. Di sini sebenarnya kami mensimulasikan sebuah pengisian bahan bakar minyak menggunakan main tank di sini ya. Lalu ada jerigen untuk diisi dari main tank tersebut. Nah, yang pertama saya jelaskan adalah main tank. Main tank ini tempat untuk menyimpan bahan bakar tersebut ya. Lalu di sini di main tank terdapat minyak 1 liter, 4 liter, dan 16 liter ya, seperti itu. Lalu di situ ada lampu. Di situ saat dia dimulai tombol start itu diklik, tombol start diklik. Nah, saat tombol start itu diklik, maka sebenarnya ini awalnya jerigen ini invisible atau tidak terlihat ya. Jadi saat program dijalankan, kita mengklik start, baru ini dia merandom dari jerigen 1 liter, 4 liter, dan 16 liter. Nah, kemudian ada minyak juga di balik roda ini. Nah, ini berfungsi untuk apa? Ketika minyak yang ada di tangki itu menyentuh bibir dari jerigen, maka underwater itu akan naik ke atas. Nah, ya, sekian. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan melanjutkan penjelasan mengenai timer. Nah, di sini kami memakai 10 timer. Dan pertama saya akan menjelaskan mengenai timer movement. Di sini ada timer movement 1, 2, dan 3. Nah, timer movement itu menunjukkan pergerakan jerigennya ini dari X sama dengan 70 sampai dia berada di bawah tangki. Timer movement 1 ini yang menunjukkan untuk jerigen yang 1 liter yang kecil, lalu timer movement untuk menunjukkan jerigen yang sedang 4 liter, dan timer movement 3 itu untuk menunjukkan jerigen yang paling besar atau 16 liter. Nah, setelah jerigen tersebut berada di bawah tangki, maka kita lanjut ke timer 1 liter, timer 4 liter, dan timer 16 liter, yaitu waktu di mana menunjukkan minyak yang berada dalam tangki itu turun dari atas sampai ke bawah. Nah, di saat yang bersamaan, ada juga namanya yang dijelaskan tadi oleh teman saya, underwater.
Nah, di situ underwater itu adalah minyak yang ada di bawah tanah, itu akan naik. Nah, kebetulan ini kan yang 16 liter, jadi itu yang naik adalah underwater 16 liter. Dan itu akan bekerja bersama dengan timer 16 liter yang turun dari atas. Nah, setelah tangki terisi penuh, saat itu timer yang exit all itu akan bekerja. Itu dia akan berjalan dari tempat di bawah tangki sampai tempat di mana dia tidak terlihat oleh layar. Ini bekerja untuk semua jenis, baik itu 4 liter, 1 liter, 4 liter, ataupun 16 liter. Dan itu setelah ikan hilang, dia akan ke random ke jenis yang lain. Dan terakhir ada timer time. Nah, time ini adalah waktu yang label waktu di sini. Nanti ketika hilang, itu akan menunjukkan waktu pada saat ini. Dan di mana waktu pada saat ini menunjukkan pukul 10:03 PM. Ya, sekian. Oke, selanjutnya saya Liza akan menjelaskan tentang 3 fungsi utama pada codingan kita kali ini. Jadi, 3 fungsi utama itu ada 3. Yang pertama adalah fungsi dari random. Nah, fungsi random itu kayak gimana? Dengan formatnya itu seperti yang ditunjukkan di codingannya, yaitu private, system, random, dan RND. Itu tuh namanya fungsi random. Nah, si fungsi randomnya akan muncul juga nanti nanti akan muncul lagi seperti RND yang di bawah nih. Yang kedua adalah fungsi yang kita buat sendiri, seperti contohnya yang di yang private, system, void, initiate. Nah, itu dia. Itu adalah fungsi yang kita buat nanti buat bikin programnya. Maksudnya apa sih yang fungsi yang kita buat? Jadi nanti kita yang tadi dijelasin sama teman saya sebelumnya, ada yang kayak timer, ada yang underwater. Itu tuh nanti dijalankan tuh dari fungsi yang kita buat sendiri. Yang ketiga, baru terakhir itu fungsi yang hasilin dari si komputernya sendiri, yaitu yang itu private system private system void start button click. Nah, itu maksudnya gimana? Jadi ketika kita nanti ngejalanin suatu programnya, kita lihat desainnya. Jadi nanti ketika kita belum mencet si startnya, kita belum mencet apa-apa tuh udah muncul. Tapi pas kita udah mencet si startnya, pas kita klik startnya, nanti baru si fungsi start all-nya itu bakal jalan dan ngelakuin semua fungsi yang kita pengenin, kayak gitu. Lanjut di penjelasan selanjutnya. Penjelasan selanjutnya adalah penjelasan mengenai hubungan antara sinteks dengan program-program yang tadi. Jadi sinteks di sini pertama itu kita akan mengeluarkan integer jarigen. Integer jarigen ini berfungsi sebagai nanti kita akan merandomkan si integer ini untuk angka 1 sampai 3. Nah, di sini kedua itu tadi udah dijelaskan sama saya, sinteks yang buat random. Yang kedua ini ada sinteks tentang initiate. Initiate itu adalah program yang kita buat yang nantinya akan dijalankan ketika kita membuka program tersebut. Tanpa kita mengklik apa-apa, program tersebut akan jalan, yakni initiate tersebut, yang akan kita definisikan seperti ini di sini. Kemudian di sini ada fungsi kedua yang kita definisikan ketika fungsi tersebut itu adalah fungsi awal ketika program dipencet start button. Tapi di sini bukan ketika kita memencet start button. Start button ini kita memencetnya di sini. Ketika start button ini udah diklik, itu akan mengeksekusi fungsi start all. Start all di sini tuh di sini. Di sini seperti yang kita bisa lihat sinteksnya. Ketika jarigen itu kita random angkanya. Kenapa di sini 1 sampai 4 ini harusnya itu kan 1 sampai 3 ya. 1 2 3, jarigen 1, jarigen 2, jarigen 3. Di sini 1 sampai 4 itu menggunakan array, jadi masih ada suatu bilangan yang 01, terus yang kedua ada 1, 2, 3. Di sini makanya kita menuliskan 1 sampai 4. Ini interval ya. Seperti yang kalian bisa lihat, ini ada interval minimum value sampai interval maksimum value. Di sini ketika jarigen tersebut angkanya 91, maka yang nanti akan dieksekusi adalah timer move on 1 yang tadi dijelaskan akan menjalankan si jarigen 1 tadi. Terus yang kedua itu yang akan terlihat si jarigennya, yang tadi jarigen tersebut di awal kita buka program itu adalah tidak terlihat, visible false, di sini akan menjadi terlihat. Terus yang ketiga itu jarigen tersebut akan di-draw dengan set point, dengan
koordinat 70,279, di mana 70 tersebut adalah X, 279 itu adalah Y. Seperti hal yang sama dengan jadigen 2, ketika jadigen terpilih angka 2, maka akan dieksekusi jadigen yang 4 liter. Ketika yang dieksekusi jadigen adalah angka 3, maka yang akan dieksekusi adalah timer movement 3 dan berikutnya tentang jadigen 16 liter. Berikutnya adalah timer movement 1 yang tadi didefinisikan oleh teman saya. Ketika timer movement 1 bergerak, maka jadigen yang 1 liter akan bergerak. Di sini kita definisikan, kita membacanya dari else dulu ya. Ketika J1 itu posisinya belum di 478, itu nanti akan mengeksekusi yang ini. Dia akan bertambah sebanyak 4 terus. 4 ke kiri. Sebanyak kecepatan 4. Jadi X-nya akan bertambah 4, hingga, jadi tadi kan ini kan 70 ya. 70 akan bertambah 4 terus, hingga posisinya X sama dengan 478, maka akan menginisiasi fungsi stop. Fungsi stop ini nantinya akan kita definisikan lebih lanjut. Di sini fungsi stop itu adalah fungsi yang menyetop ketika jadigen tersebut sudah berada di bawah tangki. Ketika jadigen yang tadi udah di bawah tangki, dia akan stop. Di sini ketika kita lihat fungsi stop itu, timer movement 3, 2, sama 1, kita disable semua ya. Ini back false, habis itu ini biar mereka sudah tidak bergerak. Lanjut ke minyak jatuh, itu adalah fungsi yang kita buat untuk membuat minyak dari atas tangki tersebut jatuh ke bawah. Kita skip dulu ya, stop all event dulu. Kita ke minyak jatuh dulu. Itu ketika lokasi si jadigen pertama, kita ibaratkan yang ke eksekusi adalah jadigen pertama. Jadigen pertama itu udah di bawah tangki, yakni X478, maka minyak 1L ini yang ada di balik tangki ini nanti akan jadi visible. Oke? Nanti akan jadi visible, habis itu dia di-draw pada koordinat 504,79. Nanti berikutnya, nanti yang ada di draw adalah underwater 1, yakni minyak yang ada di bawah ini, kan di draw sama fungsi tersebut. Kemudian yang ketiga adalah mengaktifkan timer berikutnya, adalah timer 1L. Timer 1L itu adalah timer yang akan dijalankan untuk menurunkan si minyak ini ke bawah. Dia akan berjalan ke bawah ketika timer 1L ini berjalan. Selanjutnya itu ada timer 1L. Take itu adalah ketika timer 1L tersebut berjalan, maka minyak 1 liternya itu akan turun ke bawah. Akan turun ke bawah sebanyak 3. Dan kemudian akan mengeksekusi lampu yang tersebut itu jadi hijau, lampu yang ini jadi hijau. Nah, kemudian nanti akan mengeksekusi fungsi minyak naik. Fungsi minyak naik itu nanti akan didefinisikan ketika minyak 1 liter tersebut yang jatuh dari atas itu ujungnya terkena dengan tangki, ujungnya terkena dengan jadigen, maka yang kedua itu, yang berikutnya itu adalah underwater jadi visible, kemudian fungsi timer untuk underwater itu jadi true. Ketika fungsi underwater timer itu true, maka underwater ini akan bertambah terus nih ya, akan bertambah terus sebanyak 1 ke atas, sampai mencapai koordinat Y285. Ketika sudah mencapai, underwater sudah mencapai koordinat Y285, akan berhenti dan mengeksekusi fungsi exit all. Exit all itu adalah fungsi ketika jadigen dengan underwater itu sudah penuh, sudah nyampe titik penuhnya, nanti akan mengeksekusi di sini. Exit all take-nya ini akan didefinisikan seperti ini. Ketika minyak 1 liter sama minyak 1 liter tadi jatuh dari bawah itu, sampai location Y319, yakni persis di sini ya, persis di sini. Titik 319. Itu akan mengeksekusi ini. J1 akan berjalan ke kiri, akan berjalan ke kanan dengan kecepatan 4, sekaligus dengan underwater ya. Jadi mereka berjalan bersamaan. Namun ketika J1 ya sudah mencapai koordinat 646, yang tadi dibilang teman saya udah keluar dari frame, dia akan mengeksekusi minyak 1 liternya akan diam. Minyak 1 liter yang tadi yang udah jatuh ke bawah terus, dia akan diam. Dan mengeksekusi fungsi berikutnya, yakni next event. Next event ini akan didefinisikan untuk stop all event sama start all. Start all ini balik ke fungsi yang pertama, di mana start all ini nantinya akan, ini ya, start all akan mengerandomkan jadigennya, akan memulai lagi kembali jadigen mana yang akan dikeluarkan. Dan kemudian stop all ini, yang tadi itu, stop all event ini akan didefinisikan seperti ini. Di mana semua timer yang ada di program tersebut akan di-false-kan,
dan semua objek atau picture box yang ada di program tersebut akan di-invisible-kan. Jadi yang ketika program sedang berjalan, kita pencet stop, itu nanti akan hilang dengan sendirinya. Gitu, guys. Nah, kemudian ini ada sinteks terakhir untuk mengeksekusi waktu yang ada di laptop kita. Di sini, waktunya itu, ini sinteksnya seperti ini ya, waktu, panah, teksnya itu sama dengan daytime now itu tanggal sekarang dengan waktu, namun saya tidak menggunakan tanggal, di sini langsung menggunakan jam, menit, sama detik. Nanti akan keluar di label di sini, di label waktu di bawah sini. Baik, itu saja sekiranya dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Berikutnya adalah penjelasan mengenai program dari teman saya. Oke, jadi dimulai ya. Ini kan sebelum dipencet tombol start, maka nggak ada jirigen yang masuk. Karena jirigennya, semuanya visible-nya itu di-false-in semua. Jadi nggak ada jirigen yang ditampilkan gitu. Nah, yang di ini visible-nya di-false semua. Terus ketika dipencet tombol start, nah akan muncul sebuah jerigen. Misal ini muncul jerigen 1 liter. Nah, ini yang 16 liter. Terus akan jalan ke arah main tank-nya. Ketika udah sampai tepat di bawah main tank, nah ada cairan dari atas ke bawah. Ketika cairannya udah nyentuh bibir main tank jerigennya, terus underwater-nya ke atas, cairan underwater-nya ke atas. Misi ketika udah penuh, jerigennya jalan lagi sampai keluar layar. Nah, keluar layar, terus muncul jerigen lainnya secara random. Nah, itu bisa jerigen sama, bisa jerigen berbeda. Nah, ini ketika udah sampai pas di bawah main tank, yang cairan dari atas, bawah, pas di mulutnya jerigen, terus abis itu yang dari underwater ke atas, mengisi sampai penuh, terus jerigennya ke kanan. Ketika stop, semua timer akan berhenti, kecuali yang jam dari si laptopnya itu akan terus berjalan. Nah, begitulah ketika program dijalankan. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman semua atas presentasinya. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan. Ditunggu atas tanggapannya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.